Maka dalam suatu riwayat Nabi mengatakan la tashuddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh, untuk bersusah-susah dalam safar, dalam perjalanan, kecuali mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa masjidi hadza, dan masjidku ini, kata Nabi, Masjidin Nabawi yang ada di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Ibu-ibu harus sehat nih, kalau tak sehat tak ada sarapan kita ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat fardu subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita yakin segala bentuk nikmat kebaikan yang kita dapatkan dalam hidup ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Qawi. Dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, yang maha kaya, yang mampu melakukan segala hal untuk kita, hambanya yang lemah. Begitu pula kesempatan kita yang Allah berikan di subuh hari ini, nikmat yang luar biasa, dapat sama-sama kita hadir di masjid kita ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Salatul jama'ati tafdulu an salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah mendapatkan keutamaan daripada salat sendiri
27 derajat, dalam riwayat lain 25 derajat. Begitu pula dengan keutamaan dan fadilah serta kelebihan-kelebihan yang lainnya, yang mudah-mudahan pagi hari ini kita juga masuk dalam doanya Rasulullah, burika ummati fi bukuriha, diberkahi umatku di pagi-pagi harinya. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa mudah untuk kita lafazkan, untuk kita ucapkan lewat lisan kita sebagai bentuk doa untuk baginda Rasulullah, yang pada hakikatnya doa itu kembali kepada diri kita sendiri. Yang kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali untukku, kata beliau, sallallahu biha alaihi ashran, maka Allah membalas salawat itu 10 kali lipat untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini sedikit banyak kita membahas tentang sejarah bumi Palestina, yang mungkin sudah ada beberapa guru kita, satis kita, masyayikh kita menyinggung tentang Palestina ini karena kurang lebih 47 atau 48 hari agresi militer, serangan orang-orang Zionis Israel yang tidak manusiawi, yang biadab, telah kita lihat, telah kita saksikan. Dan alhamdulillah, menurut informasi yang kita dapatkan, sejak Jumat kemarin sudah diadakan gencatan senjata. Maknanya orang-orang Zionis Israel tidak lagi menerbangkan roketnya, tidak lagi mengebom saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Sudah terjadi kesepakatan yang diprakarsai di antaranya oleh beberapa negara-negara Arab, ataupun yang tersebut di antaranya Qatar, yang kemudian mengadakan juga perundingan dengan bantuan Amerika, yang kemudian terjadi pertukaran sandera, ya, tawanan. Dan kita lihat bagaimana tawanan yang disandra oleh pejuang-pejuang Palestina, pejuang Hamas, kita lihat dalam keadaan baik, dikembalikan atau diserah terimakan. Bahkan ada seorang yang sudah tua, ibu-ibu, sampai digendong oleh tentara Hamas ini. Begitulah adabnya, begitulah akhlak yang ditunjukkan, sehingga berbagai komentar positif dari belahan dunia, tidak hanya dari orang Islam, tapi bahkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat, memuji apa yang dilakukan oleh para pejuang Palestina, tentara Hamas ini, yang tentu dalam pandangan kacamata dunia Israel semakin terpojokkan. Baru-baru ini kita juga dapat informasi kota Barcelona yang ada di Spanyol, Andalusia, itu memutuskan hubungan kerjasamanya dengan Israel. Dan begitu juga dengan hal-hal yang lain yang kita dapati berita dan informasinya. Artinya dunia memberikan simpatinya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, karena mereka tidak berperang, ataupun warga sipilnya tidak berperang, tapi hanya diperangi saja. Artinya tidak mempersiapkan diri dengan persenjataan dan lain sebagainya. Pejuang-pejuangnya tidak seberapa. Ada yang menyebutkan para pejuang Palestina, pejuang Hamas, itu jumlahnya sekitar 3.500 orang yang kemarin diturunkan ketika menerbangkan roket-roket ataupun rudal ke Israel itu 1.000 orang.
Dari 3.500 ini hanya 50 yang pasukan elitnya. Tapi menurut informasi 3.500 ini mereka para hufazul Quran, para penghafal Al-Quran, orang yang sabat, orang yang teguh. Karena perjuangan itu kalau lengah sedikit, lalai, melakukan dosa dan maksiat, akan mudah untuk dikalahkan. Nah, begitulah sejarah menceritakan kepada kita. Bagaimana juga ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, membebaskan Istanbul, mengambil alih kembali, yang kemudian setelah itu berdiri khilafah ataupun kekhilafaan terakhir, yakni Turki Utsmani. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bumi Palestina punya sejarah yang panjang. Dari sejak kurang lebih 2000 atau 3000 tahun sebelum Masehi, sebelum lahirnya diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau bahasa orang sana before Christ, ya, sebelum lahirnya Kristus. Kalau kita Nabi Isa alaihi salam. Sudah dihuni dulunya dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Karena ketika terjadi banjir besar, ya, tidak ada yang selamat kecuali yang ikut di perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Maka dikatakan Nabi Nuh ini Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Nah, bapak manusia yang aslinya adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka kita semua ini keturunan Nabi Adam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keturunan Nabi Nuh itulah, ya, yang ada nanti di antaranya datang ataupun menetap di bumi Palestina, yang lambat laun terus berkembang ataupun kemudian semakin banyak jumlahnya, yang tentu nanti sejarahnya lebih dikenal lagi bagaimana Abul Anbiya, bapak para nabi, juga menempati bumi Palestina, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kita kenal dari Babilonia. Babilonia sekarang wilayahnya ya sekitaran Irak. Jadi dulunya di sana Nabi Ibrahim kita kenal kisahnya yang panjang. Dia mendakwai kaumnya pertama kali para penyembah berhala. Tidak berhasil ataupun kemudian kaumnya tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim terusir, bahkan sempat dibakar, kemudian meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat yang lain untuk berdakwah, mendapati lagi para penyembah nujum atau para penyembah planet, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Kemudian tidak juga banyak ataupun ada yang beriman, kemudian melanjutkan ke negeri Mesir untuk juga berdakwah di sana. Ya, bertemu juga dengan Raja Mesir yang kemudian tidak juga mengindahkan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya kemudian kembali ke Palestina, daerah Kan'an namanya dulu. Jadi kita kenal ada namanya anak Nabi Nuh itu Kan'an. Tapi Kan'an yang ini bukan Kan'an yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ataupun Kan'an ini satu di antara anak Nabi Nuh yang tidak ikut naik di atas perahu, berarti tidak punya keturunan karena meninggal tentunya ditelan oleh ombak yang besar. Tapi begitulah orang-orang dulu, di antara kebiasaannya kadang punya anak diberikan nama lagi dari kakeknya atau dari garis keturunannya, orang yang lebih dulu hidup dari mereka.
Maka sebutlah dulunya daerahnya Palestina ini dihuni oleh satu di antara keturunan Nabi Nuh alaihi salam, kemudian berkembang, dan kemudian nanti Nabi Ibrahim juga datang dan tinggal di bumi Palestina. Nah, kemudian dari Nabi Ibrahim inilah yang kita kenal punya anak dua, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Yang Nabi Ismail nanti lahir di Palestina, kemudian dibawa ke Makkah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tanda kehidupan di sana, tapi perintah Allah, Nabi Ibrahim mengikut, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah membawa Nabi Ismail dan Siti Hajar ke Makkah pada saat itu, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina karena istri beliau Siti Sarah juga tinggal di Palestina, yang kemudian nanti datang malaikat menyampaikan kabar kalau akan punya anak namanya Ishaq alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ishaq juga menetap di Palestina. Yang kemudian nanti kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim ketika di Mekah membangun atau meninggikan kembali Ka'bah atau Masjidil Haram yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam. Ada juga menyebutkan riwayat bahwa sudah dibangun pondasinya dulu oleh para malaikat sebelum diturunkan Nabi Adam ke bumi. Dan kemudian ketika sudah dibangun oleh Nabi Adam, kita sebut tadi terjadi banjir besar di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, sehingga bangunan Ka'bah itu juga hilang, yang tersisa hanya pondasinya saja. Yang dalam bahasa Arab qaidah jamaknya qawaid. Maka dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah atau Masjidil Haram itu bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi pernah ditanya, ayu masjidin buniya awalan ya Rasulullah, masjid mana pertama kali dibangun? Maka kata Nabi, Masjidil Haram. Summa ayu, kemudian masjid mana lagi? Maka dijawab oleh Nabi, Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, yang sekarang masih tertawan, yang sekarang masih berada di bawah kekuasaan orang-orang Zionis Israel. Summa ayu, maka masjid mana lagi Rasulullah? Kata Nabi, Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma, berapa jarak setelah dibangun Masjidil Aqsa, kemudian setelah dibangun Masjidil Haram, kemudian dibangun Masjidil Aqsa? Maka kata Nabi, 40. Yang kata para ulama kita 40 sanah, 40 tahun jarak dibangun Masjidil Haram kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Dalam beberapa riwayat juga menyebutkan yang membangun Masjidil Aqsa juga Nabi Adam alaihi salam, yang juga nanti disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, yang kita sebut tinggal juga di Palestina, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ishaq alaihi salam. Yang nanti juga bumi Palestina dikuasai oleh Nabi Yusuf alaihi salam dari garis keturunan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya anak namanya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub inilah yang mula-mula digelar sebagai Israel. Isra artinya abdun, il Allah. Jadi Israel artinya Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka garis keturunannya anak Nabi Ya'qub inilah nanti digelar sebagai Bani Israel, yang banyak menjadi nabi dan rasul, tetapi juga banyak mereka ini membangkang, tidak mau mengikuti nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang diutus kepada mereka bunuh, didustakan. Nah, termasuklah di bawahnya nanti ada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menyebut
Bani Israel itu berbeda dengan ketika sekarang kita menyebut Israel. Israel itu satu negara yang tentu kita tidak mengakuinya sebagai negara yang merdeka atau negara yang sah, karena keberadaan Israel di sana itu dari hasil konspirasi, dari hasil penjajahan. Jadi bukan mereka berada di sana itu lewat jalur ataupun dengan cara yang baik, tapi mereka didatangkan sengaja, ya, di awal mulanya ketika selesai Perang Dunia Pertama. Jadi sejarah awal-awal orang-orang Zionis Yahudi, orang-orang Israel mengambil alih bumi Palestina. Jadi dulunya ada salah seorang tokoh dari Zionis Yahudi ini namanya Theodor Herzl. Dia membuat satu buku dengan judul Bumi atau Negara Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini, ya, memang dalam sejarahnya melakukan kerusakan di muka bumi ini, membuat keonaran. Dan ini juga kalau dinisbahkan dari mana asal muasal Yahudi ini atau penamaan Yahudi ini juga diambil nanti dari salah seorang anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam yang 12 orang itu. Anaknya Nabi Ya'qub ada 12 orang. Dari 12 orang itu nanti ada Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya Benyamin. Ada riwayat menyebutkan Nabi Ya'qub ini punya istri 4. Ya. Nanti dari istrinya 4 ini ada yang anaknya 6, ada yang kemudian 2, kemudian ada yang 2 juga, ada banyak daripada ataupun dari 4-nya ini punya anak 2. Jadi yang ada 6, istri pertama, yang keduanya 2, ketiganya 2, keempatnya 2. Jadi jumlahnya berapa? 12. Nah, itulah Nabi Yusuf 12 bersaudara yang disebutkan dalam surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya Nabi Ya'qub, ya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, ya abati, wahai ayahku, saya melihat ada 11 bintang, dan kemudian wasyamsa wal qamara, bulan dan matahari, wasyamsa, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, saya lihat itu mereka sujud kepadaku. Nah, 11 bintang ini dikatakan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, karena jumlahnya ada 12. Nah, dari 12 itu salah satunya ada namanya Yahuda. Nah, keturunan Yahuda inilah nanti yang dinisbahkan daripada orang-orang Yahudi ini. Di agama sebenarnya pada hakikatnya dari dulu sejak Nabi Adam sampai Rasulullah, agamanya satu, Islam. Tidak ada agama yang lain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Nabi Ibrahim mengatakan wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka orang-orang Yahudi ini, ya, banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Bahkan pernah, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, saking bahasa kita degilnya mereka ini, dikutuk menjadi kera. Bayangkan, dari manusia menjadi kera. Diabadikan dalam Al-Qur'an, wa kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian itu kera-kera yang hina. Jadi kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, kekejaman yang mereka lakukan di zaman sekarang ini, ya tidak salah kemudian bagaimana ketika mereka dulu pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, bahkan juga pernah menjadi khanazir, menjadi babi, dikutuk juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika setelah dikutuk itu, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tidak tepat juga kalau ada kemudian menjuluki mereka ini keturunan babi ataupun keturunan kera, keturunan monyet, karena mereka tidak punya keturunan setelah itu. Maknanya memang tidak semua dari mereka ataupun orang Bani Israel ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka yang membangkang, tidak mengikut kepada aturan dan perintahnya serta syariat yang dibawa oleh nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Maka bumi Palestina, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi barakna haulahu. Tadi dalam sejarahnya bumi Palestina, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, masjid kedua tertua, kemudian masjid ketiga yang paling mulia setelah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, salat di Masjidil Nabawi 1000, salat di Masjidil Aqsa 500. Ada riwayat lain juga menyebutkan 1000. Maka ketika Rasulullah ditanya, apa yang kami lakukan dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya Rasulullah? Maka kata Nabi, datang, pergi ke sana dan salat. Maka dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, la tashuddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh, untuk bersusah-susah dalam safar, dalam perjalanan, kecuali mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram yang ada di Mekah, wa masjidi hadza, dan masjidku ini kata Nabi, Masjidil Nabawi yang ada di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau kami tidak bisa datang ke sana ya Rasulullah, ke Baitul Maqdis, ke Palestina, maka kata Nabi, kirimkan minyak untuk menghidupkan lentera yang ada di dalam Masjidil Aqsa tersebut. Maka maknanya kalau kita tidak bisa datang ke sana, minimal harta kita yang kita kirim, donasi yang kita sampaikan untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Dan alhamdulillah sejak Jumat kemarin, ketika sudah terjadi kesepakatan gencatan senjata, sudah masuk bantuan-bantuan semakin banyak yang datang dari berbagai belahan negara, termasuk dari Indonesia. Indonesia itu kemarin diterbangkan dengan pesawat Lion. Kebetulan masih ada senior yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, Mesir, yang ikut kemudian menemani para pejabat-pejabat kita datang ke daerah Arish, namanya perbatasan Mesir dengan Palestina. Disitulah kita dikirimkan videonya, pesawat Lion sudah mendarat membawa bantuan dari Indonesia. Mana kita dengar informasi beritanya dari Basnas pusat yang ada di Jakarta bisa sampai mengumpulkan kurang lebih 12 miliar. Dari kita Riau kemarin diserahkan langsung kurang lebih 5 miliar lebih, ya, dibawa oleh ketua Basnas kita, ya, Ustadz Mas Riyadi Hasan, dan anggota Basnas lainnya datang ke Jakarta, yang kalau dihitung-hitung dalam hitungan Basnas ini, karena dari Basnas daerah juga ada mengumpulkan donasi, terus organisasi-organisasi lain dihitung-hitung kurang lebih dari Riau secara umum itu menyerahkan bantuan kurang lebih sekitar 11 miliar lebih dari bumi Melayu. Karena tajuk kita kemarin itu dari Riau untuk rakyat Palestina. Kemarin pekan yang lalu juga MUI Kota Pekanbaru juga mengadakan aksi donasi, ya, pengumpulan ataupun aksi bela Palestina, aksi Pekanbaru untuk rakyat Palestina. Juga kemarin sudah terkumpul 1 miliar lebih, ya. Nah, belum lagi dari yang lainnya. Alhamdulillah, ya, karena kita ini Indonesia harus menjadi orang yang pandai berbalas budi. Kenapa?
karena Palestina satu di antara dua negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketika kita menyatakan kemerdekaan, maka para pendahulu yang membangun ataupun mendeklarasikan kemerdekaan kita ini mengirim utusan, kalau tidak salah Kiai Haji Agus Salim datang ke Palestina, berjumpa dengan mufti Palestina pada saat itu, meminta dukungan agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya Mesir, kemudian Palestina, dua negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan kita. Maka kita dengan Palestina ini hubungannya sudah hubungan lama. Maka ketika saudara kita di sana disakiti, dilakukan tidak manusiawi, maka kita di Indonesia menampakkan kepedulian kita. Mana beberapa hari kemarin kita lihat bukan hanya dari Indonesia, dari seluruh belahan dunia, bukan hanya orang-orang Islam, non Muslim pun kita lihat, bahkan di Amerika sendiri ya banyak demonstran-demonstran yang turun ke jalan menyatakan dukungan kepada Palestina untuk diminta segera dibebaskan. Maka dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah ada negara Israel itu di Palestina. Jadi kedatangannya di sana memang adalah hasil dari konspirasi. Kita sebut tadi Theodor Herzl, ya, di antara tokoh Zionis Yahudi, Zionis Israel ini menulis buku Negara Yahudi, yang kemudian ingin membangun suatu perkampungan atau tempat yang di situ dihuni oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya di tahun 1901 ya mereka mengajukan proposal kepada Sultan Abdul Hamid II yang pada saat itu memerintah khilafah Turki Utsmani, memberikan proposal dengan meminta tanah di Palestina sebagai imbalannya dibayarkan lunas hutang-hutang khilafah Turki Utsmani pada saat itu. Karena satu di antara menjadi sebab keruntuhan khilafah Turki Utsmani itu karena permasalahan ekonomi. Tapi Sultan Abdul Hamid II menolak mentah-mentah proposal tawaran tersebut, mengatakan sejengkal bumi Palestina tidak akan diberikan, ya, karena tahu bagaimana nanti konsekuensinya. Akhirnya konspirasi terus berjalan, Sultan Abdul Hamid digulingkan dari kekuasaannya, diganti dengan pemerintah yang lain, yang itu hanya dijadikan sebagai alat oleh orang-orang Zionis ataupun gerakan yang ingin mengambil alih tanah di bumi Palestina. Akhirnya kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecah perang dunia yang pertama. Turki Utsmani atau Turki pada saat itu bergabung atau bersekutu dengan Jerman melawan Inggris, Perancis, Italia dan sekutunya, yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris dan sekutunya. Sehingga di tahun 1917 tercetuslah satu perjanjian yang diberi nama Perjanjian Balfour, mengambil daripada nama salah seorang panglima dari Inggris, yang kemudian isi perjanjian itu mengatakan akan memberikan tanah tempat bagi orang-orang Zionis Yahudi di bumi Palestina. Maka dari sejak tahun itu 1917 ya, bagaimana orang-orang Palestina terus melakukan perlawanan, tidak ingin tanah mereka diambil alih. Maka ada perlawanan dilakukan oleh Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang kemudian nama beliau Al-Qassam ini menjadi satu nama sayap militer perjuangan Hamas atau pejuang Hamas yang ada di Palestina. Tapi apa daya, melawan konspirasi yang besar negara-negara Eropa, negara-negara Barat, akhirnya kemudian beliau syahid di tahun 1918
ya 36 ya. Lalu kemudian setelah itulah akhirnya terus ya terjadi gerakan ataupun konspirasi untuk mendapatkan bumi di Palestina, sehingga tahun 1949 melalui keputusan Liga Bangsa-Bangsa ataupun PBB yang memutuskan bahwa Palestina itu dibagi kepada 3 bagian. Sebahagiannya dihuni oleh orang-orang rakyat Palestina, sebahagiannya lagi dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dan komplek Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, komplek itu kurang lebih luasnya 144.000 meter persegi. Di dalamnya ada Masjid Qibli, Masjidil Aqsa, kemudian ada Qubbatus Sakhra, masjid yang kubah berwarna emas itu, yang sering kita lihat fotonya. Ya. Komplek masjid ini di dalamnya tentu ada bangunan-bangunan, dan itu pada saat 1947 awalnya itu menjadi wilayah internasional. Maknanya tidak ada yang menguasainya. Tidak Israel, Zionis, Yahudi, tidak juga rakyat Palestina. Artinya bebas orang mau masuk ke komplek Baitul Maqdis. Dan kemudian pada akhirnya mereka tidak berhenti sampai di situ, sehingga tahun 1949 ya 78% dari wilayah Palestina diambil alih oleh Zionis. Tersisa 22% saja. Itulah wilayah Gaza yang kecil, yang mungkin seluas Pekanbaru ini. Kemudian wilayah tepi barat hanya 22%, sisanya diambil alih oleh Zionis Israel 78% dari sejak tahun 1949 sampai hari ini. Jadi sudah dijajah ya kurang lebih 75 tahun ya rakyat Palestina, apalagi saudara kita yang ada di Gaza, diembargo. Mereka tidak bisa keluar dari Gaza tersebut. Dibangun tembok oleh orang Zionis tingginya 8 meter. Di bawah masuk ke dalam tanah 3 meter. Karena mereka takut orang-orang Palestina akan menggali terowongan, ya, menggali galian di bawah tanah. Ini salah satu dari siasat perjuangan dilakukan oleh para pejuang Palestina, pejuang Hamas. Nah, kita sebut tadi Baitul Maqdis itu jadi wilayah internasional, tapi tidak cukup, tidak berhenti orang-orang Zionis Israel. Akhirnya tahun 1969 mereka mengambil alih Baitul Maqdis. Begitu masuk ke Masjidil Aqsa, di antara orang-orang garis kerasnya ekstremis dari Zionis Yahudi ini, dia bakar Masjidil Aqsa itu, sehingga ada terjadi kerusakan yang cukup parah di daerah mihrabnya. Kemudian ada mimbar yang juga ikut terbakar. Kemudian mereka membangun kuil Sulaiman, tempat ibadah mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dorongan kuat bagi orang-orang Yahudi ini karena salah satunya dorongan dari keyakinan. Mereka dalam kitab Taurat itu disebutkan bahwa bumi Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan. Ya, dijanjikan dulunya kalau mereka beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Tapi ketika mereka bersama Nabi Musa alaihi salam saja, ketika akan masuk bumi Palestina yang diminta untuk berjihad karena ada musuh yang harus ditaklukkan, apa kata orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Bani Israel ini? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi saja kau berperang, kalahkan musuh itu dengan Tuhanmu, kami di sini menunggu. Kalau sudah selesai, sudah menang, baru kami mau masuk. Nah, begitulah sifatnya mereka. Jadi banyak di dalam Al-Quran itu menceritakan, mengkisahkan bagaimana perilakunya orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini. Ya.
Jadi bumi dijanjikan kalau mereka beriman kepada para nabi dan rasul. Dan mereka sendiri dalam Tauratnya, dalam Injil bagi orang-orang Nasrani juga, karena bumi Palestina ini bukan hanya tempat suci bagi umat Islam, tapi juga dianggap tempat suci bagi orang-orang Yahudi dan bagi orang-orang Nasrani. Sebelum umat Islam yang menguasai ataupun kemudian mengambil alih Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar bin Khattab ini, itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Yang Romawi pada waktu itu tentu Nasrani, tapi kemudian diambil alih oleh Umar bin Khattab. Kunci Baitul Maqdis itu langsung dijemput, atau Umar bin Khattab yang datang kemudian menerima kunci Baitul Maqdis. Baitul Maqdis artinya rumah yang disucikan. Karena begitu juga sejarah Nabi Isa alaihissalam dikatakan lahirnya juga di Palestina, disebut di wilayah namanya Baitul Lahmin. Nah, kalau mereka menyebut Bethlehem, nah, itu ada di dalam peta. Jadi dari dulu peta itu hanya ada tulisannya Palestina, tak ada Israel. Tapi sekarang justru nama Palestina dihapus, dihilangkan dari peta. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah puluhan tahun saudara kita di sana dijajah. Yang kemudian perang terakhir ini memang yang pertama kali meluncurkan serangan itu adalah tentara Hamas, ya, pejuang Palestina. Kenapa diluncurkan serangan ini? Karena mereka akan membuat pesta ataupun mengadakan hari raya orang-orang Yahudi ini, dan mereka mengadakannya di dalam Masjidil Aqsa. Mereka akan menginjak-injak kesucian Baitul Maqdis. Bahkan dari sejak 1969 mereka berkuasa di sana. Ya, seperti kita sebut tadi, membangun kuil Sulaiman, karena dalam kitab suci mereka juga menyebutkan, yang mempercayai bagaimana dulu ada Nabi Daud alaihi salam yang punya kerajaan, punya kekuasaan, yang juga menguasai wilayah Palestina. Bagi kita Nabi Daud, mereka menyebutnya King David, Raja David. Kita Nabi Daud. Ada anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang mewarisi kerajaan kekuasaan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Putranya namanya Nabi Sulaiman. Bagi kita Nabi Sulaiman, mereka menyebutnya King Salomon. Maka mereka ingin mendirikan kembali kuil Sulaiman. Ya, karena dulu ya memang Nabi Sulaiman juga sempat menguasai wilayah Palestina. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya berdirilah negara Zionis Israel, yang mereka punya cita-cita ingin menguasai daerah wilayah dari Sungai Nil kemudian sampai ke wilayah daerah Sungai Efrat. Maka bendera Israel itu nampak di atas ada garis birunya, di bawah garis biru juga. Nah, garis biru di atas sebutkan adalah Sungai Nil, garis biru yang di bawah adalah Sungai Efrat. Ingin menguasai daerah wilayah yang ada di antara dua sungai ini. Sungai Nil sungai terpanjang di dunia, membelah 8 atau bahkan sampai 10 negara termasuk Mesir. Maka Israel dulu pernah menyerang Mesir. Jadi Israel ini pernah menyerang negara-negara, beberapa negara Arab, Lebanon, Jordan, termasuk Mesir. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan Mesir pada waktu itu. Mereka berperang ingin mengambil alih dataran Sinai. Itu terjadinya di bulan Ramadan. Dikatakan para tentara-tentara Mesir, walaupun berperang di bulan Ramadan, mereka tetap berpuasa. Nah, sehingga banyak terjadi, dikisahkan keajaiban-keajaiban, ya, Allah mengirimkan tentara-tentara yang tak nampak oleh pandangan manusia. Dikatakan ada rudal yang sampai bom tapi tidak meledak. Begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan pertolongan. Maka kita yakin walaupun pejuang-pejuang Palestina tidak banyak, karena memang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah, tidak sedikit atau banyak daripada orang yang jumlahnya sedikit ini tapi bisa menang mengalahkan orang yang jumlahnya banyak. Dan dalam catatan sejarah juga seperti itu. Perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, jumlah umat Islam mesti selalu lebih sedikit dari jumlahnya orang-orang kufar. Bahkan di perang Badar berapa kali lipat jumlah umat Islam ratusan, jumlah mereka ribuan. Tapi kalau pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah terjadi gencatan senjata, tapi kita tetap mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah. Orang-orang Zionis Israel ini tidak bisa dipercaya. Nanti diam-diam terbang lagi rudal, sebagaimana yang sudah kita dapati selama ini dari sejak tahun 1949 itu sampai kemarin, barulah tentara Hamas yang dulu memulai mengirimkan rudal. Itu juga sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perlawanan dan kemudian menunjukkan bahwa orang-orang Israel ini tidak hebat-hebat kali. Karena mereka mengakui mereka negara yang hebat, punya peralatan yang canggih, sehingga kalau ada rudal yang datang itu tidak akan sampai jatuh ke tanah. Karena mereka punya alat yang bisa mendeteksi. Kalau ada rudal yang terbang, dideteksi oleh alat mereka sehingga rudal itu meledaknya di udara, tak sampai jatuh. Tapi kemarin itu banyak juga korban daripada orang-orang Zionis Israel. Tentara mereka juga ada ratusan orang yang sampai terbunuh. Nah, tapi tidak diberitakan di media. Nah, bahkan di awal-awal serangan Hamas itu, Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu sampai menulis di Twitternya itu mengatakan menunjukkan mereka kelabakan terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas. Nah, tapi kemudian dihapus lagi. Nah, karena apa? Karena ya terbaca nanti oleh dunia, menganggap mereka ternyata hanya dengan serangan yang begitu saja mereka sudah kewalahan. Dan tentara Hamas juga mampu melumpuhkan 100 lebih daripada tank-tanknya orang-orang Zionis Israel. Jadi mereka kalau perang face to face atau namanya perang tanpa jarak, zero meter, itu mereka tidak bisa kalah mereka dengan para pejuang Palestina. Tank mereka sekitar 130-an atau 150 yang sudah dilumpuhkan oleh orang ataupun pejuang Hamas. Bahkan mereka mengatakan kami mengumpulkan tank ini 700 tank itu dalam kurun waktu beberapa tahun. Nah, pejuang Hamas dalam kurun waktu 1 bulan 100 tank Israel bisa dihancurkan. Berarti kalau 1 bulan 700 tank itu hanya 7 bulan bisa habis. Padahal mereka mengumpulkannya bertahun-tahun. Nah, dari mana mereka mengumpulkan bertahun-tahun? Dari dana, dari keuntungan mereka berbisnis. Maka kita ada seruan boykot, berhenti membeli produk Yahudi, produk Israel. Mereka menguasai pasaran, menguasai ekonomi. Karena Yahudi ini satu di antara kelebihannya, mereka pintar. Mereka diberi kecerdasan, tapi kecerdasannya digunakan untuk yang tidak baik. Maka selain doa, donasi, gerakan boykot, jangan lagi kita membeli produk-produk Israel. Ada air minum mereka, Aqua, itu Danone, itu produk mereka, Unilever, apalagi yang kita mudah tinggal buka Google searching mana produk-produk yang harus diboykot. Maka
diganti produk-produk itu dengan produk-produk lokal atau selain daripada produk mereka. Karena kalau produk mereka yang kita beli, keuntungannya dipakai untuk beli senjata yang ujung-ujungnya untuk menembaki anak-anak Palestina. Dan mereka mengatakan tidak pengaruh, boikot itu silakan saja dan lain sebagainya. Tapi menurut informasi mereka rugi besar-besaran, ratusan juta dolar, bukan ratusan juta rupiah, tapi ratusan juta dolar. Itu berkali-kali lipat daripada harga ataupun mata uang kita rupiah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat Palestina insyaallah akan merdeka. Baitul Maqdis akan kembali ke pangkuan umat Islam. Kapan waktunya itu tergantung dari kita. Maknanya sejauh mana kita berjuang ikut membantu meneriakkan ataupun menyerukan kemerdekaan bagi rakyat kita atau saudara kita yang ada di Palestina. Karena janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.